Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lanjutkan materi kita ya. Eh, Masih berbicara tentang sifat-sifat bilangan real. Kemarin kita sudah membahas sifat urutan ya pada R. Nah, dari sifat urutan itu kita peroleh bahwa eh, R itu bisa dinyatakan dalam P union 0 union min A hanya elemen P ya. Oke. Nah, eh, secara umum ya, himpunan bilangan real berdasarkan ini, dia himpunan bilangan real bisa kita nyatakan atau bisa kita tuliskan secara geometris begitu dalam bentuk suatu garis lurus yang biasa disebut dengan garis bilangan atau garis bilangan real ya. Nah, jadi garis bilangan real ini di sini 0. Garis real itu menginterpretasikan sistem bilangan real. Kenapa? Karena eh, garis ini sebenarnya melambangkan atau menotasikan setiap atau semua elemen-elemen bilangan real yang sangat-sangat rapat sekali. Ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bilangan rasional ya. Bilangan rasional itu bilangan himpunan semua bilangan rasional itu subset dari bilangan real. Jadi bilangan rasional itu ada di dalam bilangan real. Nah, saking banyaknya bilangan-bilangan real itu, maka sampai dituliskan atau dilambangkan secara geometri dengan garis lurus. Oke. Nah, kemudian kalau kita ambil sembarang dua bilangan real ya, katakan A dan B begitu. Nilai mutlak A min B ini menyatakan jarak ya, ini menyatakan jarak antara titik A dan B. Oke. Jarak, besarnya jarak itu tidak ada yang negatif. Ingat nilai mutlak kemarin nilainya selalu lebih besar atau sama dengan 0. Ya, ketika jaraknya sama dengan 0 berarti dia diam di tempat begitu ya. Nah, sekarang nilai mutlak A ini juga menyatakan jarak antara titik A ke titik 0. Ke titik 0 ya. Oke. Baik, itu tentang sekilas tentang garis bilangan real atau garis real ya. Sekarang saya ke definisi persekitaran. Definisi persekitaran nanti dipakai terutama dalam mendefinisikan limit fungsi ya. Dan ketika kita berbicara topologi di R, definisi persekitaran sangat sering muncul nanti, jadi mohon diingat-ingat ya. Nah, sekarang diberikan sembarang bilangan real A, ya, diberikan sembarang A elemen R dan epsilon positif sembarang. Epsilon itu cuma notasi ya teman-teman, notasi bilangan. Jadi misal mewakili ya, atau melambangkan sembarang bilangan real yang positif. Oke. Nah, persekitaran atau bahasa Inggrisnya neighborhood ya, persekitaran. Atau juga ada yang menyebutnya secara sederhana dengan kitaran ya. Neighborhood. Ya, persekitaran di titik A dengan jari-jari epsilon positif adalah himpunan semua titik X elemen bilangan real dengan sifat mutlak X min A atau jarak antara X dengan A kurang dari epsilon. Nah, ini biasa ditulis atau dinotasikan. Ada beberapa buku yang pakai N, epsilon A. Ada juga
N-nya itu pakai V epsilon A, gitu ya. Nah, tapi saya pakai N aja ya, karena lebih umum itu N. Tapi di bukunya Bartel pakai V ya, nggak apa-apa ya. Saya pakai N aja. N epsilon A itu adalah ini ya, kalau dituliskan seperti ini. Oke. Saya kasih ilustrasinya di sini ya. Ilustrasi secara geometri, misalkan ini adalah garis bilangan real ya. Kemudian ini 1, 2, saya tambah lagi ya, 3, ini 1, min 2. Misalkan saya mau mencari persekitaran di titik 2, ya, di titik X sama dengan 2, dengan jari-jarinya katakan 1 aja dulu ya. Epsilonnya 1, A-nya itu 2. Oke, persekitaran di 2. Berarti apa? Berdasarkan definisi persekitaran, itu adalah semua bilangan real yang apa? Jaraknya dengan 2 kurang dari 1, ya. Oke. Berarti kalau secara garis bilangan ini, saya pakai warna merah ya. Oke. Berarti apa ini? Ini kalau kita uraikan, mutlak X min 2 kurang dari 1 itu berarti apa? Min 1 kurang dari X min 2 kurang dari 1. Semua ruas ditambah 2, berarti ini 1 kurang dari X kurang dari 3 ya. Oke, berarti X-nya yang mana? X-nya berarti yang terletak antara 1 sampai 3. Oh, berarti ini ya, terbuka ya. Nah, yang saya arsir merah ini adalah anggota persekitaran di titik 2 dengan jari-jari 1. Oke. Baik. Nah, secara mudahnya begini sebenarnya kalau secara geometri. Lihat ini ya, saya pindah di sini di atasnya ya. Ini 2, ini 1, ini 3. Lihat, persekitaran di 2 dengan jari-jari 1 itu ini maksudnya ini. Berarti apa ini? 2 min 1 ya. Berarti di sini 1 ya. Kemudian 2 ditambah 1, berarti 3. Nah, berarti ini. Jadi ini kalau saya tuliskan sama aja gimana? Interval terbuka 1,3. Ya. Jadi pusatnya di 2. Jadi N 2 dengan jari-jari 1 itu adalah interval terbuka 1, 3. Artinya apa? Semua bilangan real yang terletak antara 1 sampai 3. 1 dan 3-nya tidak ikut ya. Ingat, ini intervalnya terbuka. Interval terbuka ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ini tentang persekitaran atau neighborhood tadi ya, atau ada juga yang menyebutnya dengan kitaran. Oke, nah sekarang coba PR yang pertama buat Anda adalah buatkan persekitaran. Ya, jadi tuliskan persekitaran di 3 dengan jari-jarinya setengah. Tuliskan seperti itu. Apa aja? Yang pertama Anda tuliskan dalam bentuk himpunan. Seperti ini ya. Kemudian yang kedua tuliskan dalam bentuk interval. Seperti ini. Kemudian yang ketiga tuliskan secara geometri. Digambar di garis bilangan. Digambar di garis. Nah, kayak gini ya. Oke. Satu lagi deh. Ini terlalu gampang ya. Nomor 1. Nomor 2-nya N 1/4 dari setengah. Jadi tuliskan persekitaran di setengah dengan jari-jarinya 1/4. Oke, ada 2 soal PR Anda yang pertama ya, teman-teman. Belum ada PR-nya. Nggak apa-apa, biar Anda sambil berlatih ya. Oke, baik. Kita ke sifat persekitaran ya. Di sini ada di bukunya Bartel ini halaman
35, teorema 228 ya. Teoremanya menyatakan bahwa jika X elemen persekitaran di A untuk sembarang epsilon positif, maka X pasti sama dengan A. Nah, tuliskan jika X elemen N epsilon A untuk setiap epsilon positif, maka X sama dengan A. Nah, teman-teman masih ingat yang di materi sebelumnya saya kasih tentang yang saya punya bilangan A yang terletak antara 0 dan epsilon untuk epsilon positif sembarang sehingga A-nya sama dengan 0 ya. Nah, itu nanti saya pakai sifat itu ya. Kalau di buku saya kemarin saya tulis nomor berapa ya? Oke, di bukunya Bartel itu teorema 219 ya. Nah, nanti kita pakai itu. Oke, kita lihat buktinya. Oke, diambil sembarang. Diambil sembarang A elemen R dan bilangan epsilon positif. Oke. Nah, karena X elemen N epsilon A ya, kan diketahui ya, diambil sembarang A elemen bilangan real dan bilangan epsilon positif. Karena diketahui ini tadi X-nya elemen N epsilon A ya. Jadi kalau saya punya A, kemudian punya epsilon, kemudian X-nya elemen itu ya, maka berlaku apa? Apa arti X elemen N epsilon A? Berarti apa? Berdasarkan definisi persekitaran, berarti berlaku jaraknya X dengan A itu kurang dari epsilon. Gitu ya. Saya kembali ke contoh tadi. Kalau saya katakan 3/2 itu di sini ya. 3/2 itu anggota persekitaran N21. Kenapa? Karena dia ada di dalam sini. Atau dengan mudahnya, karena dia jaraknya dengan 2 sebagai titik pusat ya. Karena 3/2 jaraknya dengan 2 kurang dari 1. Gitu ya, teman-teman. Oke. Saya kembali ke sini. Karena X elemen N epsilon A, maka berlaku X min A, mutlak X min A kurang dari epsilon. Nah, berdasarkan sifat yang saya sebutkan tadi, berdasarkan sifat terdahulu, oke, di buku Bartel teorema 219 ya, teman-teman. Silahkan dilihat. Oke, teorema 219 ya. Karena ini, karena mutlak X min A, ini kan selalu lebih besar sama dengan 0 ya, teman-teman. Kemudian dia katanya kurang dari epsilon, sedangkan epsilonnya itu adalah sembarang bilangan. Oke, atau dengan kata lain, mutlak X min A itu lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari epsilon untuk sembarang epsilon positif. Untuk sembarang epsilon positif. Maka diperoleh. Nah, di sini yang A-nya siapa? Kalau berdasarkan teorema 219 itu. Nah, ini adalah menurut ini. Nah, itu A-nya di sini adalah mutlaknya. Ya. Oke, nanti dilihat ya. Teorema 219. Berarti apa? Berarti mutlak X min A itu sama dengan 0. Nah, ini jika dan hanya jika atau dia hanya berlaku. Jadi nilai mutlak akan sama dengan 0 ketika apa? Yang di dalamnya sama dengan 0. Atau dengan kata lain apa? X sama dengan A. Oke, berarti benar ya? Terbukti. Oke. Nah. Oke.
Baik, teman-teman, di buku Bartel section 2 ada latihan, ya. Latihan halaman 36, ya. PR Anda yang kedua, silahkan lihat section 2.2, nomor 18. Nomor 18 di buku Bartel, ya. Halaman 36. Oke, bagi yang belum bergabung di Google Classroom, silahkan bergabung ya. Karena di pertemuan pertama soft file buku Bartel sudah ada, saya sudah share, jadi nggak ada alasan ya. Silahkan kerjakan nomor 18. Sekali lagi, silahkan kerjakan nomor 18. Di situ butuh analisa Anda ya, bagaimana menganalisis permasalahan tersebut. Oke, baik. Nah, sekarang teman-teman saya beralih ke subbab berikutnya, yaitu sifat kelengkapan pada R ya. Sifat kelengkapan pada R. Oke, definisinya. Jadi di sini teman-teman, sifat kelengkapan itu terkait dengan nanti ada istilahnya supremum. Ya, jadi silakan nanti disimak kenapa dia disebut sifat kelengkapan ya. Sebelum ke supremum dan infimum, saya mau ke definisi himpunan yang terbatas. Ingat, ini himpunan, kita masih berbicara himpunan. Oke, definisinya. Misalkan diberikan himpunan tak kosong, diberikan himpunan tidak kosong. S ya, himpunan tidak kosong S subset dari R. Ya. Yang pertama, himpunan S dikatakan terbatas ke atas ya, dikatakan terbatas ke atas apabila ada bilangan X elemen R sehingga S kurang dari sama dengan X untuk setiap S elemen S. Nah, ini oke. Ya. Nah, selanjutnya bilangan X seperti ini, bilangan X di atas gitu ya, disebut batas atas. Disebut batas atas dari himpunan S. Oke, saya ulang teman-teman. Jadi himpunan S dikatakan terbatas ke atas ya. Himpunan S dikatakan terbatas ke atas kalau dia punya batas atas. Untuk menjadi batas atas tuh kayak mana? Batas atasnya di sini X ya. Batas atas itu berarti apa? Semua anggota himpunan S selalu lebih kecil dari X. Sekali lagi, X bisa menjadi batas atas. X disebut batas atasnya himpunan S kalau apa? X selalu lebih besar dari semua. Ingat ini, dari semua anggota himpunan S. Bisa dipahami ya, teman-teman? Saya ulang, X disebut batas atas dari himpunan S besar kalau X selalu lebih besar dari semua anggota-anggotanya S. Nah, selanjutnya himpunan S itu disebut terbatas ke atas. Jadi, himpunan itu bisa dikatakan terbatas ke atas kalau apa?
punya batas atas. Oke. Nah, dengan cara yang sama ini yang kedua, himpunan S ya. Himpunan S dikatakan terbatas ke bawah, dikatakan terbatas ke bawah apabila ada bilangan Y elemen R sehingga apa? Sehingga Y itu kurang dari sama dengan S untuk semua S kecil elemen himpunan S. Nah, selanjutnya bilangan Y seperti ini disebut batas bawah ya. Disebut batas bawah. Batas bawah dari S atau batas bawah himpunannya S. Oke, bisa dipahami ya teman-teman, batas himpunan S dikatakan terbatas ke bawah kalau dia punya batas bawah. Nah, dia batas bawah itu seperti apa? Batas bawah itu kalau apa? Semua anggota-anggota dari himpunan S ini selalu lebih besar dari Y. Maka Y disebut batas bawah. Oke, bisa dipahami ya? Mudah lah. Oke. Nah, lebih lanjut sekarang suatu himpunan ya. Suatu himpunan dikatakan terbatas apabila terbatas ke atas dan sekaligus terbatas ke bawah. Jadi kalau himpunan itu akan dikatakan terbatas kalau apa? Dia terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Dan terbatas ke bawah. Oke, ya. Ya, di buku ini ada ilustrasinya ya. Oke, kita lihat. Misalkan saya punya himpunan S itu, saya arsir ini. Oke, ini adalah himpunan S. Ya, ingat batas atas itu apa tadi? Batas atas itu ini X ya. Dia merupakan bilangan yang selalu lebih besar dari semua anggota-anggotanya S. Berarti X-nya yang mana? Batas atasnya yang mana? Ingat ada tanda sama dengan, berarti apa yang menjadi anggota boleh menjadi batas atas. Berarti dari ini ya, saya kasih hijau. Dari hijau ini terus ke sana. Oke, yang hijau ini semuanya adalah batas atas. Batas atas itu tidak tunggal ya, teman-teman. Saya bisa pilih banyak, tidak satu ya, bisa 2, 10, dan seterusnya. Batas atas dari himpunan S. Nah, sekarang batas bawahnya yang mana? Batas bawahnya yang ini. Termasuk ini. Oke, yang biru ini adalah batas bawah. Kenapa? Karena dia selalu lebih kecil dari semua anggota-anggota himpunan S. Oke ya. Kita lihat contohnya. Contohnya diberikan himpunan A ya. Himpunan A itu adalah X elemen R dengan syarat X-nya dari 0 sampai 3. Oke, ini kalau ditulis dalam interval kayak mana sih? Interval terbuka 0, 3. Ya, jadi himpunan A-nya adalah
Interval terbuka 0, 3. Yang mana batas atasnya dan yang mana batas bawahnya? Kalau kita gambar pada garis bilangan real ya, ini ada 0 sampai 3 ya. Oke, 0 sampai 3 ini saya tebalkan, ini semua adalah A. Yang mana batas atasnya? Batas atas A adalah, batas atas himpunan A adalah himpunan semua bilangan real. Yang mana? Yang di kanannya 3 ya, ini teman-teman. Yang di sini, ini semua adalah batas atas. Berarti apa? X lebih dari atau sama dengan 3. Berarti ada ya batas ininya, batas atas. Sekarang batas bawahnya. Batas bawah A adalah batas bawahnya A adalah yang mana? Ini ya, yang di kirinya 0. Kenapa? Karena dia selalu lebih kecil dari semua anggota-anggota A. Jadi, oke, jangan X lagi, Y aja ya. Y, di mana Y kurang dari sama dengan 0. Jadi semua bilangan yang kurang dari 0, kurang dari atau sama dengan 0, ini maksudnya, ini merupakan batas bawah. Ya, semua bilangan yang kurang dari atau sama dengan 0 merupakan batas bawah himpunan A. Sedangkan semua himpunan yang lebih dari atau sama dengan 3 ini merupakan batas atas himpunan A. Oke, semoga bisa dipahami ya. Baik, setelah kita pahami terkait himpunan yang terbatas ke atas dan terbatas ke bawah, serta himpunan yang terbatas, kita definisikan batas atas yang terkecil. Ingat tadi batas atas itu tidak tunggal ya, lihat. Di sini batas atas, di contoh ini batas atas himpunan A saya ada 3, ada 4, ada 5, ada 5,5, ada 10, 10,5, dan seterusnya ya, banyak sekali. Oke. Ya, sekarang kita definisikan yang terkecil itu yang seperti apa? Batas atas yang terkecil dan batas bawah yang terbesar. Seperti apa? Kita lihat definisinya ya. Oke, sebentar. Nah, dalam mendefinisikan batas atas terkecil, kita butuh pengertian tentang terbatas ke atas. Ya, diberikan himpunan tak kosong. Jadi di sini pembicaraan kita himpunannya itu tidak kosong ya, teman-teman. Ya. Yang A, apabila himpunan terbatas ke atas, ya. Apabila himpunan S terbatas ke atas, maka bilangan X disebut supremum ya tulisannya, atau bahasa Inggrisnya least upper bound atau batas atas terkecil ya. Saya tulis deh. Batas atas terkecil dari S jika memenuhi titik 2 yang pertama ya, X adalah batas atasnya S.
X adalah batas atas S. Kemudian yang kedua, jika V sembarang batas atasnya S, ya, maka X kurang dari sama dengan V. Oke, saya ulang. Jadi, supremum atau batas atas terkecil, ya, supremum atau batas atas terkecil, oke. Jadi X disebut supremum atau batas atas terkecilnya S kalau memenuhi yang pertama dia batas atas, dan yang kedua kalau ada batas atas yang lain maka X pasti lebih kecil, makanya dia disebut batas atas terkecil atau supremum. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat di contoh di atas. Himpunan A itu batas atasnya mulai dari 3 dan seterusnya ke atas ya. Nah, di situ batas atas terkecilnya yang mana yang paling kecil? Tadi kan batas atasnya himpunannya ini ya. Berarti yang paling kecil yang mana? 3 ya, teman-teman. Lihat, untuk menjadi batas atas terkecil, untuk menjadi supremum, tidak harus menjadi anggota himpunan S. Saya ulang, jadi untuk menjadi supremumnya S, X itu tidak harus anggotanya S, ya, tidak harus. Jadi di sini di contoh ini kebetulan supremumnya adalah 3. Oke, selanjutnya yang kedua, apabila himpunan S itu terbatas ke bawah, ya, maka bilangan Y disebut infimum atau greatest lower bound. Atau ada juga yang menyebutnya dengan batas bawah terbesar ya. Batas bawah terbesar. Batas bawah terbesar dari S ya, jika memenuhi titik 2. Oh, saya ke atas ya teman-teman. Jika memenuhi yang pertama, Y-nya haruslah batas bawah dari S. Yang kedua, jika T itu sembarang batas bawah. Jadi kalau ada sembarang batas bawah dari S itu yang lain, maka haruslah apa? Haruslah Y-nya itu lebih besar ya. Harusnya Y lebih besar dari T, karena batas bawah terbesar ya. Nah, di sini di contoh A sama dengan 0,3 ini ya, ini kan batas bawahnya semua ya, di kiri 0 ini, semuanya adalah batas bawah himpunan A. Lihat ini. Oke. Y kurang dari sama dengan 0. Nah, di situ batas bawah terbesarnya adalah 0 ya. Jadi infimumnya A di sini, infimumnya A sama dengan 0. Nah, supremumnya A apa nih? Supremum A-nya adalah 3. Oke ya. Nah, di sini kalau kita lihat batas atas itu kan banyak ya, tidak tunggal. Tapi supremum itu tunggal. Infimum juga tunggal. Ingat, supremum itu apa? Batas atas terkecil. Kalau udah terkecil kan pasti tunggal ya. Ada nggak?
anak terkecil saya, kecuali anaknya kembar ya. Kembar pun kan nggak mungkin keluarnya bareng ya. Jadi pasti ada yang terkecil. Batas atas terkecil. Jadi tunggal ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami definisi supremum dan infimum. Sekali lagi supremum dan infimum. Ya, jadi oke, saya tulis di sini deh sebagai sifat bahwa apa? Supremum sembarang himpunan tak kosong, sembarang himpunan tak kosong di R adalah tunggal. Tunggal ya. Jadi supremum dari sembarang himpunan tak kosong di R itu tunggal ya. Infimum juga ya. Nanti coba Anda buktikan ya. Sekarang saya mau coba buktikan yang ini deh. Yang supremum ya. Supremum itu tunggal. Buktinya ya. Diambil sembarang himpunan S. Diambil sembarang himpunan S. Nah, sekarang andaikan U1 dan U2 itu adalah supremum S. Dengan saya andaikan dia tidak sama. Saya andaikan saya punya dua supremum di S yang berbeda. Kalau dia nggak sama, berarti apa? Maka U1 kurang dari U2 dan U2 kurang dari U1. Ingat, menyatakan dua bilangan sama itu seharusnya gini kan? Saya tulis pakai merah aja. Jadi kalau dia sama, A sama dikatakan sama dengan B, kalau apa? Kalau A kurang dari atau sama dengan B, dan A lebih dari sama dengan B. Ini ingat di awal pertemuan kita, ya. Ini untuk menyatakan dua bilangan sama itu dengan tanda kurang dari sama dengan, kalau menyatakan dua himpunan sama itu dengan subset. Oke? Nah, yang pertama. Oke, saya kembali ke warna hijau. Yang pertama, untuk U1 kurang dari U2, kan ada dua kemungkinan ini ya. Oke, lihat. Karena U2 itu supremumnya S, ya. Karena U2 itu supremumnya S, maka U1 pasti bukan batas atasnya S. Benar nggak? Kalau U2 sama dengan supremum, supremum itu apa? Batas atas yang paling kecil kan? Nggak ada batas atas selain yang lebih kecil dari U2. Ya nggak? Nah, ini kontradiksi kalau U1 bukan batas atas. Kenapa? Orang sudah diketahui U1, U2 adalah supremum. Ya, kalau dia U1 dan U2 masing-masing adalah supremum, maka U1 dan U2 tentunya merupakan batas atas. Tetapi di sini, kalau kita ambil U1-nya tidak sama dengan U2, maka saya punya U1 kurang dari U2 dan U2 kurang dari U1. Oleh karena itu, untuk U1 kurang dari U2, karena U2 supremum, dan seperti ini, ternyata U1 bukan batas atas. Nah, ini kan kontradiksi dengan yang diketahui. Ya, hal ini kontradiksi dengan U1. U1 itu kan adalah supremumnya S. Jadi, tidak mungkin ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, sekarang untuk U2 kurang dari U1. Ini sebenarnya sama ya ini. Analog. Caranya sama. Artinya apa? Untuk yang U2 kurang dari U1. Karena U1 supremum, maka
U2 pasti bukan batas atas dari S kan? Nah, nanti ikuti langkah itu ya. Saya tulis aja. Karena U1 suprimumnya S, maka U2 bukan batas atas S. Kontradiksi dengan U2 adalah suprimum. Kalau dia suprimum kan harusnya di batas atas. Ingat definisi suprimum. Nah, jadi pengandaian kita ini salah, teman-teman. Yang benar adalah U1 sama dengan U2. Wah, jadi pengandaian salah, seharusnya atau yang benar U1 sama dengan U2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suprimum itu tunggal. Oke, bisa dipahami ya ini. Jadi sifat ini mengatakan bahwa suprimum itu tunggal. Nggak mungkin ada yang lain gitu ya. Batas atas terkecil. Oke. Baik, saya ke sifat suprimum yang lain. Oke, sifat ini nanti akan sering digunakan. Ya, saya tulis lemma ya. Oke. Bilangan X dikatakan suprimum dari himpunan tak kosong jika dan hanya jika memenuhi sifat berikut ini. Yang pertama, A kurang dari sama dengan X untuk semua A elemen A. Dan kata lain apa nih? X batas atas ya sebenarnya ya. Ya enggak? Yang saya kurung nggak usah ditulis ya. Ini cuma saya tambahin. Kemudian yang kedua, jika V kurang dari X, maka ada Y elemen A sehingga V kurang dari Y. Oke, kita lihat buktinya ya, teman-teman. Oke, lemma ini menyatakan apa? Ini sebenarnya hal lain dalam mendefinisikan atau menyatakan suprimum ya. Jadi, himpunan A itu dikatakan punya suprimum atau dia punya suprimumnya itu X ya, atau X itu adalah suprimumnya A kalau yang pertama dia batas atas dan yang kedua adalah kalau ada bilangan yang lebih kecil dari X maka pastilah dia bukan batas atas. Oke? Jadi lemma ini mengatakan seperti itu. Ya, kita lihat buktinya ya. Buktinya karena ini diimplikasi, oke. Jadi kita cek dulu syarat perlunya ya. Di sini diketahui apa? X sama dengan atau X itu adalah suprimumnya A. Diketahui X suprimumnya A. Nah, berdasarkan definisi ya. Berdasarkan definisi suprimum. Oh, maaf, saya nulisnya singkat-singkat ya. Berdasarkan definisi suprimum berarti apa? Kalau X suprimumnya A berarti yang pertama X itu batas atas dari A. Oke, yaitu apa? Yaitu X lebih dari sama dengan A untuk semua A elemen A. Oke, ini saya kasih bintang. Nah, yang kedua, kalau X itu suprimumnya A, berarti apa? Tadi dari definisi, jika Y itu batas atas, ya, maka harusnya dia lebih besar ya.
Jadi X harusnya yang terkecil. Tuh, nah sekarang untuk membuktikannya ya akan dibuktikan berarti 1 dan 2 ini ya teman-teman. Nah yang nomor 1 jelas sudah dipenuhi dari bintang itu. Pembuktiannya. Yang pertama sudah dipenuhi. Sudah terpenuhi dari bintang. Terus yang kedua. Nah, sekarang yang kedua. Jika V kurang dari X, maka kita menunjukkan ini. Sekarang berarti diketahui V itu kurang dari X. Nah, ini teman-teman. Karena X batas atas A. Aduh. Karena X batas atas himpunan A ya, maka apa? Maka pasti V itu bukan batas atas A ya. Nah, jelas. Kalau dia bukan batas atas kan pasti ada anggotanya A yang lain kan? Sehingga apa? Sehingga V kurang dari Y kurang dari X. Oke? Jelas ya? Berarti terbukti ya ini ya. Nah, sekarang yang kebalikannya, syarat cukupnya. Syarat cukupnya berarti apa ini? Berarti saya punya 1, 2 itu. Ya, berarti saya punya 1 dan 2 ini akan ditunjukkan bahwa X adalah subprimum. Oke, sekarang kita lihat syarat cukup. Diketahui 1 dan 2. Berarti akan dibuktikan bahwa X sama dengan subprimumnya A. Ya. Oke, buktinya. Nah, dari definisi suprimum tadi, X akan menjadi suprimumnya A kalau apa? Yang pertama dia batas atas, yang kedua kalau ada batas atas yang lain, maka harusnya dia lebih besar dari X. Atau X itu lebih kecil darinya, karena dia batas atas terkecil ya, suprimum. Harusnya seperti itu. Baik, untuk pembuktian yang pertama, ya, untuk pembuktian yang pertama, yang batas atas, maksud saya, ini jelas terpenuhi. Kenapa? Jelas terpenuhi. Kenapa? Dari diketahui. Diketahui ini tadi. Diketahui 1 ya. Nah, sekarang untuk membuktikan yang kedua dari definisi itu tadi. Sekarang ambil sembarang. Ini titik ya. Jadi untuk menunjukkan X suprimumnya A, pertama harus ditunjukkan bahwa X itu batas atas, ya kan? Yang kedua, tunjukkan bahwa X yang terkecil. Terkecil maksudnya karena dia udah batas atas, berarti dia harus tunjukkan batas atas terkecil. Nah, yang pertama sudah, oke, clear ya. Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua, oke, ambil sembarang, katakan W batas atasnya A. Oke, akan dibuktikan berarti apa? X itu lebih kecil. Karena maunya kan X jadi suprimum atau X jadi batas atas terkecilnya, ya kan? Kalau ada batas atas yang lain, berarti dia harus lebih besar dari batas atas terkecilnya, ya kan? Namanya terkecil. Nah, andaikan tidak gitu loh, andaikan sebaliknya sekarang. Sekarang andaikan X itu lebih dari W. Ya. Nah, karena diketahui X itu batas atas, karena X itu batas atas himpunan A, ya, maka apa?
maka berlaku X lebih dari sama dengan A. Untuk semua A kecil elemen A. Nah, dengan demikian, karena X itu lebih dari W, ini kan tadi pengandainya X lebih dari W. Karena X lebih dari W, maka apa? Maka W pasti bukan batas atas, ya kan? Bukan batas atasnya A. Loh, ini kan kontradiksi, ya kan? Lihat, kalau kita andaikan X itu lebih dari W, ya. Oke. Berarti X itu harusnya lebih dari atau sama dengan A, ya. Karena X batas atasnya A. Untuk semua anggotanya A. Nah, di sini karena pengandaian X lebih dari W, maka W itu pasti bukan batas atas. Kenapa, teman-teman? Paham nggak? Jadi gini, saya ulang dari mana ya? Ini kayaknya ada yang belum saya tulis. Jadi kita kan mau membuktikan X itu kurang dari sama dengan W, ya, teman-teman. Ingat kembali tadi, di sini W itu siapa? W kita sudah punya, ya. W udah kita ambil, W adalah batas atasnya A. Nah, sekarang kita harus tunjukkan W itu selalu lebih besar atau sama dengan X. Atau X kurang dari sama dengan W, sama. Nah, tetapi saya andaikan sebaliknya ini. Andaikan X-nya itu lebih dari W. Ya, ini pengandaiannya, andaikan X lebih dari W. Oke, ini saya simpan. Karena X batas atasnya A, berarti harusnya X lebih besar atau sama dengan A. Oke. Dengan demikian, karena X lebih dari W, maka W pasti bukan batas atasnya A. Kenapa, teman-teman? Kenapa W bukan batas atasnya A? Ya, ini gini. Ingat, kalau dia batas atas, maka harusnya semua nanti nih semua anggotanya ini, ya, semua anggotanya A haruslah lebih kecil dari X atau sama dengan. Nah, di sini karena X lebih dari W, maka X kan tadi masih ada kemungkinan sama dengan A, ya. Tetapi di sini X lebih dari W. Otomatis nanti ada yang sama dengan X, begitu. Katakan A kecil tadi, sehingga dia lebih besar dari W ini. Berarti apa? Ya berarti W pasti bukan batas atasnya A. Nah, ini kan kontradiksi. Gitu loh. Paham, ya? Nah, ini kontradiksi. Saya ganti dulu. Ini kontradiksi. Oke, kontradiksi. Ya, jadi pengandaian salah, yang benar adalah X kurang dari sama dengan W. Jadi terbukti, ya, yang syarat cukupnya. Oke? Nah, sifat yang lain, ya. Oke, sekarang lemma yang lain. Oke, ini semua ini ada di ini, ya. Bukunya Bartol ini ada. Oke, tapi mungkin memang ada yang nggak dibuktikan lah, nggak apa-apa, ya. Nanti coba saya buktikan singkat, ya. Oke, sekarang kita lihat diberikan Gonanta kosong bentar. Oke, saya tes dulu, ya. Oke, ini sifat selanjutnya masih berkaitan dengan sifat supremum, ya, teman-teman. Oke.
diberikan himpunan tak kosong S subset dari R dan X adalah batas atasnya S. Oke. Nah, X adalah suprimumnya S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif ya ada suatu anggota himpunan S, begitu ya. Ini S epsilon itu artinya ada anggota himpunan S tertentu, begitu ya, yang bergantung pada epsilon, sehingga X min epsilon itu kurang dari S epsilon. Ya, ini sebenarnya cara lain untuk mendefinisikan atau mengungkapkan suatu suprimum ya. Jadi dia bisa disebut suprimum dengan catatan, begitu kan? Untuk sembarang bilangan positif, saya dapat menemukan suatu bilangan, ya, sehingga kalau dikurangi sedikit saja, maka dia udah bukan suprimum lagi, gitu loh maksudnya. Bisa dipahami nggak kalimat ini? Apa namanya? Pernyataan lemma ini. Jadi, dia bisa menjadi suprimum kalau dia dikurangin sedikit aja, dia udah jadi nggak suprimum, gitu loh. Artinya apa? Dia itu yang terkecil. Kalau dia dikurangin dengan sedikit bilangan positif saja, maka akan ada suatu bilangan S yang lebih besar dari dia, begitu kan? Maka X jadi bukan suprimum lagi dong, gitu. Nah, ini secara mudahnya untuk memahami lemma ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Oke, kita lihat buktinya. Buktinya ini dua arah ya. Syarat perlu dulu kita lihat, diketahui. Yang diketahui X suprimumnya S. Oke, sekarang kita ambil epsilon positif sembarang. Ya, sekarang akan kita tunjukkan ada ini dan ini ya. Oke, ambil epsilon positif sembarang. Karena X adalah suprimum, ya, maka apa? Maka X min epsilon pasti kurang dari X, ya kan? Sehingga X min epsilon pasti bukan batas atas. Ya dong. Kalau ini kurang dari X, sedangkan X adalah batas atas yang terkecil, begitu, berarti yang ini udah bukan batas atas. Karena ini batas atas yang paling kecil, nggak ada lagi batas atas yang lebih kecil dari dia. Sehingga X min epsilon pasti bukan batas atasnya. Itu kan? Betul ya? Oleh karena itu, karena dia bukan batas atas, berarti apa? Saya dapat menemukan anggota dari himpunan S. Katakan S kecil. Sehingga oke. Terbukti kan? Nah, selanjutnya kita buktikan syarat cukupnya. Sekarang diketahui apa? Diketahui sembarang epsilon bla 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 ini ya. Nah, sekarang akan dibuktikan bahwa X itu adalah suprimumnya S. Oke. Oke, akan dibuktikan X adalah suprimumnya S. Nah, diketahui bahwa X adalah batas atas. Sudah ya, berarti syarat yang pertama. Oke, maka berdasarkan yang diketahui untuk epsilon positif sembarang ada S epsilon elemen S sehingga X min epsilon kurang dari S epsilon. Nah, sekarang untuk menunjukkan yang kedua ya. Tadi kan yang pertama sudah ya X batas atas, yang kedua untuk menjadi suprimum kan mau membuktikan X suprimum ya. Gimana berdasarkan definisinya X-nya harus batas atas, kemudian kalau ada batas atas yang lain harus lebih besar.
Oke. Diberikan sembarang V dengan V itu kurang dari X. Ya, akan dibuktikan V itu bukan batas atas. Nah, sekarang dipilih bilangan epsilon 0 sama dengan X min V ini lebih dari 0. Jadi saya memilih X min V ya sebagai suatu bilangan epsilon tertentu. Jelas dia lebih dari 0. Kenapa? Lihat ini. Oke, maka ada. Berdasarkan yang diketahui ya teman-teman, untuk sembarang bilangan positif saya dapat menemukan anggotanya S. Sehingga apa? Sehingga V itu sama dengan X min. Ini ya dari sini ya. Dari ini. Berarti V itu sama dengan X min epsilon 0. Oke. Ini pasti kurang dari S epsilon. Kenapa? Ini tadi. Nih. Dari situ ya. Nah, sehingga karena ada S epsilon elemen S, sehingga V itu kurang dari S epsilon, maka V bukan batas atas, ya. Ya. Oke, ini masih sifat supremum ya. Semoga dipahami ya. Ya, karena X batas atas dan karena kita ambil batas atas V itu bukan batas atas sehingga berlaku ini berarti X adalah supremumnya S. Ya. Oke, baik. Sifat supremum yang lain ya. Sifat supremum dari R. Ya, ini ya. Ini yang disebut sifat kelengkapannya ya. Jadi setiap himpunan tak kosong. Ini bukan sifat ya, lebih tepatnya aksioma supremum. Saya lihat istilah di bukunya Bartel itu. Ya, ini yang disebut dengan sifat kelengkapan ya. Atau aksioma supremum. Atau sifat, mana tadi? Sifat kelengkapan dari R. Bunyinya begini, setiap himpunan ya, setiap himpunan tak kosong di R. Oke, tak kosong di R yang terbatas ke atas pasti punya supremum. Selalu mempunyai supremum. Dalam R. Jadi saya ulangi bahwa aksioma supremum atau sifat kelengkapan dari R itu mengatakan bahwa setiap himpunan tak kosong, jadi setiap himpunan bilangan real yang tak kosong maksudnya, ya, dan himpunan tersebut itu terbatas ke atas, ini kuncinya di sini, dia bukan himpunan kosong dan dia terbatas ke atas, maka dia pasti punya supremum. Oke ya, nah.
Ini nanti bisa Anda pahami ini aksioma supremum ini ya. Nanti ini sering dipakai. Nah, sekarang dari supremum ini kita punya sifat infimum. Ini sama halnya, ini sebagai akibat ya, sifat atau akibat dari supremum. Sifat aja lah. Sifat infimum gitu ya. Setiap himpunan tak kosong di R yang terbatas ke bawah mempunyai infimum. Mempunyai infimum dalam R. Ya. Jadi sebenarnya sama aja ya. Oke, baik. Oke, sekarang perhatikan contoh berikut ya. Kita lihat contoh. Misalkan diberikan himpunan apa ya? Misalkan diberikan himpunan A, semua bilangan real yang terletak antara 0, 2. Oke, ini kalau saya tuliskan dalam interval gimana? Terbuka, 0, 2, tertutup. Gitu ya? Himpunan A-nya. Oke, tentukan supremum A. Tentukan supremumnya A dan infimumnya A. Supremumnya A berapa, teman-teman? Lihat, supremum A adalah 2 ya. Kenapa 2? Sebab kita pakai definisi supremum. Yang pertama, 2 itu selalu lebih besar atau sama dengan X untuk setiap X elemen A. Kita pakai A kecil aja. Ini himpunan A. Oke. Kemudian yang kedua, jangan ambil sembarang bilangan B yang lebih kecil dari 2. Akan dibuktikan bahwa B bukan batas atas. Oke, karena B itu kurang dari 2 ya. Tadi kan diambil B kurang dari 2 ya. Maka apa? Maka pasti ada X yang bergantung pada B elemennya A. Sehingga B itu lebih kecil dari X. Lebih kecil dari 2. Dengan kata lain apa, teman-teman? Dengan kata lain, B itu bukan batas atas. Kenapa? Lah, kalau B-nya kurang dari 2, berarti nanti akan ada suatu anggota A yang lain yang lebih kecil dari 2, ya? Oke. Nah, sampai di sini jadi terbukti bahwa 2 adalah supremumnya A. Oke, sekarang yang kedua. Infimumnya apa? Infimumnya A apa? Infimumnya A adalah 0 ya, teman-teman. Walaupun 0 bukan anggota himpunan A, perhatikan. Jadi sekali lagi, walaupun 0 itu bukan anggota himpunan A, tapi 0 merupakan infimumnya A. Kenapa? Coba kita lihat sebab. Yang pertama, 0 selalu lebih kecil dari semua anggota-anggotanya A. Kemudian yang kedua, ambil sembarang
bilangan katakan W ya. Dengan W itu lebih dari 0 akan dibuktikan W bukan batas bawah ya. Ya. Saya ke atas ya, teman-teman. Karena W itu lebih dari 0 ya. Kok ini 0? Ya, karena W lebih dari 0, maka ya menurut sifat sebelumnya ada X yang bergantung pada W, elemennya A, sehingga apa? X-nya itu terletak antara 0 dan W. Ya. Dengan kata lain apa? Ya W-nya bukan batas bawah dong. Dengan kata lain, W bukan batas bawah. Bukan batas bawah A. Jadi, terbukti ya, infimumnya A sama dengan 0. Oke? Nah, ingat teman-teman, untuk menjadi suprimum dan infimum suatu himpunan, tidak harus jadi anggota himpunan itu ya. Tolong diingat-ingat itu. Oke, baik. Masih ke sifat suprimum ini, teman-teman. Sekarang kita ke aplikasinya ya. Aplikasi dari sifat suprimum, halaman 40 di buku Bartel ya. Ini aplikasi sifat suprimum. Oke. Kita ke contoh ya. Dan sebenarnya ini sifat ya, tapi nggak apa-apa karena di buku ini dikasih nama contoh. Oke, contoh. Ini contoh 241 ya, teman-teman, kalau mau lihat di bukunya Bartel ada. Oke, bunyinya diberikan himpunan tak kosong S subset dari R ya, yang terbatas ke atas. Oke, yang terbatas ke atas dan A elemen R. Oke, didefinisikan himpunan A plus S ya. A itu suatu bilangan, S besar adalah himpunan. Jadi bilangan ditambah suatu himpunan itu didefinisikan sebagai himpunan baru, yaitu A plus S kecil, dengan S kecilnya adalah himpunan anggota himpunan S. Nah, sekarang dapat dibuktikan bahwa suprimum dari himpunan A plus S nilainya sama dengan A plus suprimumnya S. Ya, teman-teman. Jadi saya ulang bahwa di sini saya pertama punya suatu himpunan S, kemudian saya punya suatu bilangan A begitu. Nah, kalau bilangan A ditambah dengan himpunan S itu akan terdefinisikan suatu himpunan yang baru, yaitu himpunan semua A plus S, di mana S adalah elemen himpunan S besar. Ya. Nah, sekarang bisa kita tunjukkan bahwa ternyata suprimum dari himpunan yang baru tadi, ternyata nilainya sama dengan A ditambah suprimumnya S. Bisa dipahami ya? Kita lihat buktinya. Yang pertama, karena ini kan bilangan ya, teman-teman, yang akan ditunjukkan ini. Pakai apa? Ini tuh bilangan, terus ini juga bilangan. Dua buah bilangan dikatakan sama, jadi X
sama dengan Y, kalau apa? X kurang dari sama dengan Y, dan X lebih besar sama dengan Y. Ini ya, ini di awal sekali perkuliahan. Jadi sekarang saya bagi pembuktian menjadi dua. Sekarang yang pertama akan dibuktikan bahwa suprimum A plus S ini kurang dari sama dengan A plus suprimumnya S. Oke, baik ya. Gitu ya. Ya. Sekarang namakan X itu adalah suprimum S. Biar memudahkan ya, biar nggak panjang sih. Tuh. Ya. Namakan X itu adalah suprimumnya S. Maka karena dia suprimum, maka S kurang dari sama dengan X untuk setiap S elemen S. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya diperoleh ini A plus S kurang dari sama dengan A plus X, ya kan? Untuk semua S dan A elemen R. Ingat X-nya tadi suprimum ya. A bilangan real. Oke. Nah, dengan kata lain di sini dari ini berarti apa ini? A plus X sebagai apa? A plus X selalu lebih besar dari semua A plus S. A plus S tadi siapa? Ini. Di sini ya. Berarti apa? A plus X itu merupakan batas atas himpunan A plus S ya. A plus S. Nah, oleh karena itu, maka suprimum A plus S pasti kurang dari sama dengan A plus X. Kenapa teman-teman? Ingat, A plus X itu batas atas dari himpunan A plus S. Suprimum A plus S itu apa? Batas atas yang terkecil, ya kan? Suprimum, ingat. Berarti apa? Batas atas terkecil pasti lebih kecil dong dari batas atas yang lain. Benar begitu ya? Atau bisa saya tuliskan suprimum dari A plus S lebih kecil sama dengan A plus X-nya kan tadi suprimumnya S. Oke, jadi benar ya, terbukti ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua akan dibuktikan suprimum A plus S. Ya, sekarang yang kebalikannya ya, lebih besar sama dengan A plus suprimumnya S. Ya. Oke. Gimana buktikannya? Diambil sembarang ya. Kita pakai sifat sebelumnya aja. Oke. Diambil sembarang V. V itu adalah batas atas. Batas atas himpunan A plus S ya. Saya ambil sembarang batas atas himpunan A plus S. Saya kasih nama V begitu ya. Berarti ya gimana? Kalau dia batas atas. Berarti A plus S kecil kurang dari sama dengan V dong. Kan dia batas atas, ya kan? Akibatnya gimana? Akibatnya S itu
kurang dari sama dengan, kita kedua ruas kita operasikan dengan min A, berarti ini S kurang dari sama dengan V min A ya. Ini dari sini ya. Oke. Untuk setiap S, elemen S. Oke, berarti gimana? Berarti V min A selalu lebih besar dari S kecil untuk setiap S kecil elemen S. Berarti apa? V min A itu sebagai apa? Kalau dia selalu lebih besar, berarti V min A adalah batas atas. Batas atasnya siapa? Batas atasnya S. Batas atas dari S. Kenapa? Karena semua anggota himpunan S selalu lebih kecil dari V min A. Gitu ya? Nah, oleh karena itu, sekarang, karena V min A batas atas S, berarti suprimumnya S pasti lebih kecil dong dari V min A. Artinya apa? Batas atas terkecilnya S pasti lebih kecil dari batas atas yang lain, yaitu apa? V min A. Nah, sekarang, kalau kedua ruas saya tambah dengan A, berarti apa? A plus suprimum S kurang dari sama dengan V min A plus A. 0. Ya kan? Nah, karena ini berlaku untuk sembarang V, batas atasnya A plus S, untuk setiap atau untuk sembarang batas atas A plus S, maka apa? Kalau proses ini tadi dari atas itu kita ulang, gitu ya, maka ini juga berlaku juga gitu untuk batas atas yang terkecilnya. Karena apa? Karena sembarang atau semua batas atas dari A plus S. Berarti batas atas terkecilnya juga berlaku dong, gitu kan? Gimana nulisnya? Oke, saya tulis ya. Karena hal ini berlaku untuk sembarang V batas atas maka proses dapat diulang dan masih berlaku untuk V sama dengan suprimumnya A plus S. Karena untuk semua ya. Dengan kata lain ya teman-teman, diperoleh ya dari sini A plus suprimum S kurang dari sama dengan suprimum A plus S. Oke. Nah, jadi dari pembuktian yang pertama tadi dan yang kedua ini ya terbukti. Oke, ide. Oke. Oke. Itu sifat-sifat suprimum agak lumayan banyak ya. Oke. Sekian dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Terima kasih. Selamat belajar.